disadari atau tidak disadari, suka atau tidak suka, semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya itu ada di dalam hukum hidup dan hukum alam. Apapun itu, disadari atau tidak disadari, suka atau tidak suka, seluruhnya itu berada di dalam hukum hidup dan hukum alam. Artinya, semuanya, segalanya, seluruhnya, disadari nggak disadari, suka nggak suka, itu sedang menjalankan hukum hidup dan hukum alam. Hukum hidup dan hukum alam ini unik, bahkan aneh jika dicerna dengan pikiran makhluk dan hati seorang makhluk. Unik dan anehnya di mana? Unik dan anehnya di sini. Beberapa waktu yang lalu NKRI digegerkan dengan kemunculan beberapa kerajaan, ya. Yang katanya kerajaan ini muncul di sini, kerajaan ini muncul di sini, dan bla 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 lainnya. Yang bersangkutan, yang mengaku sebagai reinkarnasi dari raja di dalam kerajaan itu, berkata, saya membutuhkan penggawa-penggawa yang setia mengikuti saya. Dan setiap pengabdian dari penggawa-penggawa saya, setiap bulannya akan mendapatkan gaji sekian juta. Namun, untuk terdaftar sebagai penggawa-penggawa saya, siapapun dia harus mendaftar terlebih dahulu dengan biaya sekian juta. Dengan pendaftaran sekian juta, siapapun dia nanti akan mendapatkan aksesoris-aksesoris terkait jabatan atau pangkatnya masing-masing penggawa. Ratusan bahkan ribuan orang bisa percaya begitu saja, dan untuk mendaftar sebagai penggawa dari kerajaan itu rela menjual apapun. Padahal itu bohong. Bukti bohongnya apa? Lihat aja di YouTube atau di TV-TV. Ada nggak yang beneran itu? Kerajaan yang katanya muncul di sana, muncul di sini. Semua yang gedebus. Di sisi lain, hanya dengan bermodalkan uang 1 juta dengan pecahan uang perahu layar 100 rupiah, dengan biaya sekian juta, apalagi dilambari dengan mengorbankan salah satu anak yang dicintai atau istri yang dicintai, uang 1 juta ini bisa menjadi miliaran rupiah. Padahal itu gedebus. Tapi
menjual apapun untuk membiayai proses penggandaan uang. Padahal dinalar dan dilogika dari segi pemikiran apapun kuwi mustahil. Tapi hampir semua orang percaya, dan untuk melakukannya dia rela melakukan apapun. Di sisi lain, siapapun Anda yang terjerat hutang atau tertimbun hutang dan tidak bisa membayar hutang tersebut, atau tanpa bekerja, tanpa bersusah payah bisa jadi miliarder dunia. Asalkan punya uang sekian juta, akan saya hubungkan dengan Ratu Jin. Dan atas kerjasama dengan Ratu Jin itu nanti Anda akan diberi kekayaan, dan dengan kekayaan itu Anda akan menjadi miliarder dunia. Tapi harus rela mengorbankan anak atau istri dan biayanya sekian juta. Untuk hal itu tidak ada satupun orang yang ragu. Hampir semua orang percaya dan rela melakukan semua itu. Padahal kuwi ngedebus. Di sisi lain, dengan memotong seekor kambing bandot yang berbulu kendit, biayanya sekian ratus juta, penyakit apapun bisa sembuh, bisnis apapun bisa sukses. Itu tidak ada, hampir tidak ada orang yang tidak percaya, itu hampir tidak ada. Nyaris semuanya orang percaya dan tertarik untuk melakukannya. Dia rela melakukan apapun, dia rela berkorban apapun. Itu loh keunikan dan keanehan hukum alam dan hukum hidup. Yeah. Tapi tentang manekung, yang setidak-tidaknya akan mendapatkan kesempurnaan abadi. Dan kesempurnaan abadi itu gak ada pabriknya, gak ada tokonya, gak ada deponya. Di sekeliling kesempurnaan abadi, masalah apapun akan terselesaikan. Perkara apapun akan teratasi. Keinginan apapun akan keturutan. Bahkan sampai 7 keturunan. Dan itu gratis.
nggak ada pabriknya, nggak ada tokonya, nggak ada deponya, gratis. Nggak pakai puasa, nggak pakai korban nyawa, nggak pakai ritual. Selama manekung saya beri makan, saya beri wedang. Kalau pulang nggak punya ongkos, saya ongkosi. Dapat dihitung dengan jari yang percaya dan tertarik. Bahkan yang sudah menekung pun ada yang kurang percaya. Sebab itu setelah selesai menekung, rasa-rasa jaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan syahwat, itu rasa-rasa. Itu loh hukum alam, hukum hidup. Aneh kan? Tapi coba, ketika ada seseorang yang membuka peluang, aku bisa mengantarmu ke surga, saya jamin kamu bisa masuk ke surga, setiap bulan kamu harus nyetor ke saya sekian juta, itu banyak yang tertarik, banyak yang percaya. Selain setor kepada saya sekian juta setiap bulannya, kamu harus bersedekah, harus plong. Wakeh sing percaya, banyak yang tertarik dan rela melakukan apapun hanya untuk meraih surga. Itulah hukum alam, itulah hukum hidup. Aneh kan? Unik kan? Saya suka dengan syair salah satu seorang pujangga yang mengatakan jalan ke surga itu gratis, tapi jarang yang tertarik. Tapi jalan ke neraka itu mahal, namun anehnya banyak yang menyukai. Unik kan hukum alam? Unik kan hukum hidup? Walaupun kebanyakan orang menyukai hal-hal seperti itu, karena kebenaran yang sebenarnya itu adalah gratis. Karena kebenaran yang sebenarnya itu adalah sederhana. Saya tetap tidak bisa memungut biaya kepada siapapun yang terpanggil untuk menekung. Saya tetap tidak bisa mempersulit siapapun yang terpanggil untuk menekung. Karena kebenaran yang sebenarnya memang sederhana dan gratis. Itu loh keunikan dan keanehan hukum hidup dan hukum alam. Semua makhluk hidup, terutama manusia yang memiliki hati nurani dan logika berpikir, tahu, ngerti, paham. Ketika gagal itu sakit rasanya. Ketika tidak berhasil itu menderita, memalukan. Itu semua manusia tahu itu. Semua manusia paham tentang hal itu. Semua manusia ngerti tentang hal itu. Bahwasanya ketika gagal, ketika tidak berhasil, itu memalukan, itu sakit, itu kecewa. Tahu semua.
Tapi semuanya yang tahu itu, semuanya yang paham itu, semuanya yang ngerti itu tidak bisa spontanitas mempercayai dan meyakini kebaikan. Padahal sepanjang sejarah dunia kehidupan, semua kebaikan hanya dapat diraih dengan kebaikan juga. Walaupun semuanya mengerti, memahami, dan mengetahui, tetap saja ketika ada sesuatu hal keburukan, bisa langsung percaya, bisa langsung percaya, bisa langsung yakin, dan langsung praktek jika tentang keburukan. Tapi jika tentang kebaikan, mesti mikir dulu, tunggu tak pikir dhisik. Soalnya saya harus menjual tanah nih, jadi saya harus mikir dulu. Wajar kan kalau saya harus mikir dulu, karena untuk hal ini saya harus jual sawah. Sik, tak mikir dulu. Tapi kalau tentang keburukan, seketika itu diberi kabar, seketika itu juga langsung praktek. Ujungnya nangis, ketun aku, sampai daftar semene jebule. Aneh kan, hukum dunia dan hukum alam, hukum hidup dan hukum alam, itu loh keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan hukum hidup dan hukum alam. Seumur hidup kita berdampingan dengan kejadian-kejadian itu. Pernahkah panjenengan bercermin dengan kejadian-kejadian itu? Nyaris tidak pernah panjenengan bercermin. Yang ada menghakimi. Sudah menghakimi, nggak mau praktek lagi. Andai saja, seandainya saya diberi kuasa untuk menunjukkan secara real tentang kematian, akan saya publikasikan rekamannya. Namun sayang, sepertinya sekalipun saya diberi kuasa, itu tidak bisa sih direalkan. Yang namanya mati itu. Nah, kesempurnaan abadi itu nggak ada pabriknya, nggak ada tokonya, nggak ada supermarketnya, nggak ada deponya, nggak ada. Itu adalah mujizat dari Maha Suci, dan tidak ada mujizat yang lebih tinggi dari kesempurnaan abadi. Dan itu ditempuh hanya dengan sesederhana ini, gratis pula. Dengan informasi, dengan banyaknya informasi yang saya share di internet, terlalu banyak yang ingin menekung. Tapi di antara sekian banyak yang ingin menekung, hanya beberapa orang saja yang sampai di sini dan praktek menekung. Artinya siapapun dia yang
punya mobil, mereka yang ingin menekung setidaknya itu punya motor, setidaknya itu punya mobil. Tapi hanya beberapa orang saja yang bisa sampai di sini praktek menekung. Artinya siapapun dia yang terlaksana praktek menekung itu benar-benar wow, maka berhati-hatilah, hargai itu, syukuri itu, jangan remehkan itu. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa diselesaikan dengan menekung. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa diselesaikan dengan menekung. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa disempurnakan dengan menekung. Bahkan tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa diabadikan dengan menekung. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai apa itu menekung, bagaimana mungkin? Apa karena menekung bersama saya gratis sehingga panjenengan meremehkan? Apa karena menekung bersama saya itu nggak ada puasanya, nggak pakai puasa, nggak pakai uberampe, nggak pakai uang sehingga panjenengan meremehkan, nggak bisa menghargai? Ora iso temen-temenan? Bisa-bisa saja saya menarik tarif sama panjenengan, bisa-bisa saja. Atau menyuruh panjenengan bertapa sekian tahun, bisa-bisa saja. Biayanya sekian juta, bisa-bisa saja. Tapi saya mengkhianati panjenengan, menipu panjenengan, membohongi panjenengan. Panjenengan ingin saya membohongi panjenengan? Karena kebenaran yang sesungguhnya adalah gratis. Kebenaran yang sesungguhnya adalah sederhana. Aku tidak pernah mempersulit hambaku. Sungguh aku tidak pernah mempersulit hambaku. Justru hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Kenapa kita mempersulit diri? Kenapa kita menganiaya diri kita sendiri? Kalau pada akhirnya kita sambat, kalau pada akhirnya kita sedih, aneh kita. Itu loh keunikan dan keanehan hukum hidup dan hukum alam semesta. Nah, kalau panjenengan, kalau kita teliti di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kita, kita pasti tahu. Bahkan mungkin kita menertawakan diri kita sendiri. Kok aneh ya saya? Kok saya lebih suka, lebih mempercayai, lebih meyakini yang palsu-palsu, padahal yang palsu itu tadi tidak gratis, tidak gampang. Kok saya lebih tertarik di situ ya? Kok saya lebih percaya di situ ya? Yang sejatinya kok saya malah nggak bisa langsung percaya. Kok saya harus menimbang-nimbang dulu? Padahal yang sejati itu gratis, yang sejati itu sederhana, gampang lagi. Aneh kan? Unik kan? Ketika ada orang lain melakukan kebaikan, dibully. Wah tenane, ngomong mbok aja dhuwur-dhuwur engko ketemper pesawat. Padahal saya yakin
yakin dan saya percaya tidak ada satupun manusia yang menginginkan keburukan. Semua manusia menginginkan kebaikan. Tapi ketika ada kebaikan itu terjadi, dibully. Sudah tidak mau melakukan kebaikan, membuli ketika kebaikan itu dilakukan oleh orang lain. Kan aneh ini. Ketika ada keburukan, ketika ada penipuan terjadi, ketika ada teroris yang menyusup, langsung percaya. Dibantu, apa kesulitannya, kurang apa, langsung percaya, langsung dibantu prakteknya. Tapi ketika ada kebaikan terjadi, bener pora iki, identitasnya jelas pora iki keturunan saka ndi? Aneh tuh. Kalau saya tidak malu, mungkin setiap hari, setiap malam itu saya tertawa terbahak-bahak maksudnya. Enggak, kepinggal-pinggal orang leren-leren. Tapi izin aku, karena saya menyaksikan semua itu. Aneh, lucu-lucu, kanca-kanca gue, dulur-dulur ki lucu-lucu, gemes banget. Itulah. Nah, untuk bisa menyadari apa yang sudah saya informasikan tadi, dibutuhkan kehati-hatian. Ora iso serakal seruguli, ora iso. Kita perlu kehati-hatian, ngerti kehati-hatian pora men. Kan kebersihan pikiran kita sudah kita jaga. Kebersihan hati kita sudah kita jaga. Nah, kalau mau apa-apa mbok dipikir dhisik. Apakah yang akan keluar dari mulutku ini menyinggung orang lain? Apakah yang akan keluar dari mulutku ini menyakiti orang lain? Mbok dipikir sih. Apakah apa yang akan saya lakukan ini nanti merugikan orang lain? Mbok dipikir sih. Itulah keanehan dan keunikan hukum alam semesta dan hukum hidup. Kita terdiri atau tercipta dari dua unsur. Unsur ragawi dan unsur rohani. Rohani kita itu berada di dalam hukum hidup dan menjalankan hukum hidup. Sedangkan ragawi kita itu ada di dalam hukum alam semesta dan menjalankan hukum alam semesta. Butuh kehati-hatian di situ. Perlu toto titi surti ngati-ngati. Butuh temen-temenan anggar kepingin ketemu. Dan kesadaran yang sudah kita pelajari dan sedang kita pertahankan serta sedang kita praktekkan, ini sangat tepat untuk mengerti, memahami, dan mengetahui betapa amat sangatnya hukum hidup yang sedang dijalani rohani kita dan hukum alam yang sedang dijalani oleh ragawi kita.
bisa menerima apa yang saya katakan malam ini. Yo bejane jenengan, panjenengan belum bisa menerima, ayo nanti lain waktu akan saya ulang lagi dengan kemasan lain atau menu lain atau masakan lain. Oke, kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk yang manekung, selamat berjuang. Untuk